Hai Andika, guys di video kali ini kita akan membahas sebuah mantan flagship yang dulu pada tahun 2017 pada saat launching harganya itu sekitar 8 sampai 10 juta untuk yang varian paling tinggi. Handphone apa ini di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi langsung aja saya buka karena paketnya juga baru aja datang, dan alasan utama kenapa saya beli handphone ini karena saya pengen nyobain. Dan juga banyak yang request juga untuk konten tentang wallpaper setan yang lagi viral. Jadi saya udah beli Samsung M31 dan juga Google Pixel. Ini adalah Google Pixel 2 ya, yang akan kita bahas kali ini. Karena katanya untuk wallpaper yang ngefek ke HP itu hanya ada di Google Pixel dan Samsung. Saya ada beberapa Android, cuman saya nggak punya. Untuk Samsung dan Google Pixel saya nggak punya, jadi saya beli yang sebenarnya alasan utamanya untuk nirutin requestan kalian tentang wallpaper viral yang mungkin udah cukup, ya udah banyak yang bahas juga dan barangnya baru datang, jadi saya telat tapi nggak apa-apa lah. Dan sebelum kita eksperimen untuk wallpaper viral, ada baiknya saya unboxing dan saya bahas sedikit dulu aja tentang Google Pixel 2 XL ini. Weh, saya beli yang XL. Saya kira nggak yang XL ya, saya lupa, atau cuman boxnya aja yang XL ya. Dan saya beli ini harganya sekitar 2,5 juta. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan jujur ini adalah pertama kalinya saya beli handphone dari Google. Nah loh, sebentar ya. Jadi ini ada HP-nya. Untuk ini kayaknya bukan yang XL ya, karena dia kecil. Jadi cuman boxnya aja yang Google Pixel 2 XL. Karena saya yakin dan saya ingat kalau saya nggak beli yang XL. Jadi saya beli yang biasa. Dan kemudian untuk di dalam paket pembeliannya, ya walaupun bekas kita dapat charger, tapi chargernya adalah LG, bukan chargernya Google. Jadi ya nggak apa-apa lah daripada nggak ada adapternya kan ya. Kemudian ada kabel yang kalau misalkan chargernya LG mungkin kabelnya juga OM dan kabelnya ini Type C. Kemudian nggak ada apa-apa lagi. Tapi ya gak masalah daripada beli cuman batangan aja, karena ini termasuk murah. Ada yang jual sekitar 2,3 sampai 2,5, tapi itu batangan dah. Saya ini dapat sekitar 2,5 dengan harga full set. Memang untuk Snapdragon 835 rata-rata itu harganya antara 1,5, paling mentok itu di OnePlus. OnePlus itu bisa sampai 3 juta harganya ya, karena dia RAM-nya 6 GB. Dan ini adalah Google Pixelnya yang akan kita coba aktifkan dulu untuk install beberapa aplikasi dan nanti akan kita coba hands on. Kita bahas dulu untuk kondisinya. Kondisinya di bagian atasnya sini lumayan cukup parah ya. Jadi ada baret-baret di bagian atas, kayak dent, kayak lecet pemakaian gitu di bagian atas. Dan untuk finishingnya saya beli yang just black. Saya masih ingat dulu ketika launching Google Pixel ini kayak nyindir Apple ya. Jadi kalau Apple kan warnanya itu istilahnya aneh-aneh. Nah, Google ini rilis handphone yang namanya cuman kinda blue, kemudian just black, kayak gitu-gitu yang simple-simple gitu. Kemudian untuk bagian lain kita coba lihat, bagian lain masih mulus. Jadi yang terlihat cukup parah adalah di bagian sini, di bagian atas dan juga bawah. Jadi kayak semacam ada dent-dent gitu. Saya suka sih ya untuk finishingnya ini, karena dia nggak gampang akrab dengan sidik jari. Tapi yang di sini glossy, jadi harusnya yang glossy ini, nah yang glossy ini kalau kalian lihat gampang banget untuk ngecap fingerprint karena tangan saya cepat basah. Kemudian di bagian belakangnya ada fingerprint, kemudian ada kamera yang resolusinya 12,2 megapiksel dengan LED flash. Kemudian di bagian port-portnya, di bagian kanannya terdapat tombol lock dan off, volume up and down, dan ini pakai aluminium kayaknya ya. Jadi kayak menyatu antara back cover dan juga tulangnya ini kayak menyatu. Yang enak banget sih kalau dibekang, jadi dia nggak licin. Karena kan kita megang yang bagian sini saja, jadi bagian atas nggak mungkin kita pegang dong. Karena bagian atasnya agak glossy, kalau yang bagian ini kita pegang itu enak. Feel-nya itu keset, jadi nggak terlalu licin. Kemudian di bagian atasnya ada lubang mic, di bagian sini ada SIM card, dan di bagian bawah hanya ada USB Type-C. Speakernya sebelah mana nih? Speakernya kayaknya ada di daerah sini ya, ada atas bawah. Oke, jadi saya install dulu beberapa aplikasi dan juga kita benchmark seberapa Snapdragon 835 di Google Pixel. Dan saya punya banyak referensi kalau misalkan Snapdragon 835 dan nanti juga akan kita bandingkan.
Oke, jadi sudah saya setup fingerprint, kemudian sudah saya benchmark Antutu dan lain-lain, dan juga tadi ada beberapa update. Dan 3 jam pegang, menurut saya Google Pixel 2 ini ya yang biasa. Kalau boxnya XL ini jangan dibaca karena dia boxnya bukan yang ori kayaknya, karena ini bukan yang versi XL. Ini enak banget untuk dipegang dengan satu tangan, bener-bener compact. Dan entah kenapa ya, saya suka banget untuk keyboardnya ini ketika saya gunakan untuk coba ngetik. Dia itu taptiknya itu berbeda dengan Android yang lain. Kalau Android lain ketika kalian ketik untuk di keyboard itu getarnya itu hampir semuanya, hampir semua bagian dari HP-nya itu getar. Tapi kalau taptiknya di Google Pixel ini hanya fokus di tombol yang kita tekan. Jadi kita kayak enak aja ngetiknya, jadi lebih satisfying gitu. Dan untuk performa Antutunya tadi sudah saya tes. Jadi untuk Antutunya mendapatkan skor 220.372. Kalau misalkan dibandingkan dengan OnePlus 5 kemarin, OnePlus 5 240. Kemudian HTC U11 yang pernah saya review itu juga sekitar 240. Jadi di bawahnya ya, karena ini yang varian 4GB dengan memori internal 64GB. Jadi mungkin berbeda di memori RAM juga pengaruh juga. Sekarang kita coba lihat kalau misalkan kita rankingkan langsung di software Antutunya, dia ada di ranking keberapa. Dan hasilnya Google Pixel 2 dengan varian 4GB 64GB ini mendapatkan di urutan 71, di bawahnya Honor Play dan di atasnya Realme 3 Pro. Kemudian buat kalian yang mungkin nggak percaya dengan Antutu, nggak masalah, tahun 2020 kok masih percaya dengan Antutu. Kita juga tadi sudah coba di software Geekbench 5, dan di Geekbench 5 ini mendapatkan single core 363 dengan multicore-nya 1601 yang cukup tinggi juga. Kemudian untuk GPU-nya di tes 3D Mark di OpenGL-nya mendapatkan skor 3190, di Slingshot Extreme Vulkan mendapatkan skor 2927. Kemudian untuk fiturnya ada satu yang mirip dengan HTC U11. Jadi kalau di HTC U11 kemarin saya bikin judul HTC U11 HP yang bisa diremas, itu kan nyambung ya, 11 dan as. Nah, Google Pixel 2 ini juga memiliki fitur untuk diremas atau di squeeze ya. Nah, kalau misalkan kita remas seperti ini, dia akan muncul Google Assistant. Jadi kita nggak perlu bilang oke Google, yang pasti sekarang HP kalian nyaut. Jadi saya langsung bisa pakai squeeze seperti ini aja. Ceritakan sesuatu yang lucu. Pintu apa yang didorong sama 10 orang tapi Pintu FF. tidak bisa terbuka? Pintu yang ada tulisannya tarik. Kirain pintunya FF. FF nggak ada pintunya. Lupa saya, sorry. Kemudian yang menarik, walaupun HP ini compact, kecil, tapi dia memiliki 2 speaker atau speakernya udah stereo. Jadi di atas dan juga di bawah yang suaranya menurut saya kenceng banget nih, gila. Sebentar ya, saya cobakan dulu untuk suaranya. Kita pilih lagu yang non copyrighted song aja. Gila gak? Padahal HP-nya kecil tapi suaranya stereo dan kenceng juga. Dan speakernya posisinya saya suka banget, walaupun akhirnya frame-nya harus bagian atas dan bawahnya harus tebal seperti ini. Karena memang mungkin kalau ditipiskan lagi kemudian speakernya kecil aja menurut saya lebih oke. Cuman peletakan speaker seperti ini enaknya karena saya biasanya main Mobile Legend ya. Jadi kalau main Mobile Legend itu kadang kalau misalkan saya pakai HP yang speakernya ada di bawah, saya kan mainnya gini. Jadi speakernya itu tertutupi dan suaranya kurang optimal. Tapi kalau di Google Pixel 2 ini karena speakernya ada di frame bagian atas dan bawah, jadi speakernya tidak tertutupi oleh tangan saya ketika main. Cuman kekurangannya menurut saya untuk Google Pixel 2 ini bukan yang XL. Layarnya terlalu kecil kalau misalkan saya menggunakan untuk main PUBG dengan 4 jari. Kalau masih pakai 2 jari nggak masalah, cuman saya terbiasa pakai 4 jari. Jadi kalau pakai 2 jari agak ya butuh adaptasi lagi lah. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba untuk tes gaming Google Pixel 2 ini, yang harusnya kalau PUBG sih Snapdragon 835 harusnya bisa smooth extreme dan juga HDR Ultra. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba dulu di game PUBG dengan settingannya smooth extreme. Dan hasilnya Google Pixel 2 dengan Snapdragon 835-nya mampu mendapatkan average FPS sekitar
60. Turun-turun itu nggak sampai 40 fps, jadi rata-ratanya ada di kisaran 50 sampai 60 fps. Kemudian setelah saya benchmark dan saya tes gaming mungkin kira-kira sekitar 1,5 jam, untuk suhu temperaturnya itu ada di angka paling tinggi bisa sampai 47 derajat Celcius. Dan kemarin ada yang komplain, "Bang, itu jangan sama dicas." Itu nggak dicas ya, itu saya mengkoneksikannya dengan Geekbench. Jadi harus pakai kabel, dia nggak saya cas. Dan ini adalah hasil dari video dengan kamera depannya. Aduh, silau banget. Dan saya udah pegang HP ini 1 hari berarti sekarang, dan enak banget ya ternyata HP kecil ya. Kebiasaan pakai HP yang besar kemudian pakai HP kecil itu kayak nyaman aja. Dan kira-kira untuk kamera video depannya seperti ini di resolusi 1080. Jadi dia nggak ada pilihan untuk ultra wide atau zoom, jadi langsung gini aja sebentar. Tapi kita juga bisa langsung potret foto di sini. Jadi kalau misalkan kita sambil video dan pengen sambil foto bisa seperti ini. Dan ini ada suara motor lewat, jadi apakah suara saya, monggo Pak, ya apakah suara saya masih bisa kedenger? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau kedenger berarti mic-nya cukup lumayan lah. Dan sekarang ini adalah di mode 4K 30 fps dengan image stabilization-nya on. Ini saya sambil jalan agak pelan-pelan. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya apakah dia masih stabil. Kalau di layarnya Google Pixel ini soalnya sih masih cukup stabil. Sambil kita olahraga ya, karena sekarang jam 6 atau jam 7 pagi. Nah, ini adalah Fakultas UB Kedokteran Hewan di Malang nih. Apakah ada anak UB? Bisa tulis di kolom komentar juga. Sekarang kita lanjut ke mode Full HD. Nah, kalau mode Full HD-nya ini malah lebih stabil sepertinya, cuman memang detailnya jadi agak berkurang ya. Dan coba kita kalau misalkan zoom di sebuah objek, apakah makronya kelihatan? Coba saya touch di sini. Nah, gila. Kalau kalian lihat di bagian belakang rumputnya ini masih agak blur ya. Dan walaupun kecil 12 megapiksel, tapi saya suka nih kualitas kameranya. Nggak terlalu over gimana gitu ya. Gila, emang kameranya Google Pixel ini keren ternyata ya. Berarti harus nyobain Google Pixel 4 nih nanti berarti ya. Dan untuk hasil-hasil fotonya yang resolusinya cuma 12 megapiksel kamera belakangnya, tapi saya lebih suka Google Pixel ini daripada HP-HP Android yang kameranya 48 megapiksel atau 64 megapiksel. Karena menurut saya Google Pixel ini terlihat lebih natural, dan yang paling keren sih menurut saya adalah low light-nya. Jadi dia bisa merubah malam seolah-olah menjadi siang. Seperti di gambar kedua perbedaan ini. Jadi yang sebelah kiri ini adalah mode kamera biasa dan mode sebelah kanannya adalah mode malam atau night sight kalau misalkan di interface-nya kamera Google Pixel. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video dari Google Pixel 2 kali ini. Yang awalnya saya beli hanya untuk nurutin requestan kalian, yaitu wallpaper viral. Cuman kalian pasti tanya ya, apakah Google Pixel 2 ini worth it kalau digunakan di tahun 2020? Kalau menurut saya pribadi sih ya worth it aja, asalkan kalian dapat harga di bawah 2,8 juta lah. Jadi antara 2 sampai 2,5 juta untuk yang varian RAM 6 GB, RAM 4 GB dengan memori internal 64 GB ini. Kalau udah di atas 3 juta menurut saya nggak worth it, karena untuk kompetitornya itu juga di bawah 3 juta semua. Bahkan ada yang 1,3 juta untuk sub yang kita bahas kemarin. Cuman kelebihannya Google Pixel ini ketimbang brand lain menurut saya adalah kameranya. Meskipun resolusi kameranya nggak besar-besar banget, tapi saya suka banget interface kameranya, kemudian hasil kameranya, hasil low light-nya. Menurut saya pantas sih kalau misalkan banyak dulu pas tahun 2017 banyak reviewer yang bilang kalau misalkan Google Pixel 2 adalah kamera yang paling oke. Kekurangannya baterainya kecil, jadi kalian harus perhatikan di baterainya 2700 mAh, dan unit yang saya review ini bekas dan dia boros banget. Jadi baterainya ketika saya tes untuk kamera dan juga tes benchmark, tes game itu cepet banget, mungkin 80 ke 30% itu cuman sejam. Jadi kalian harus perhatikan baterainya, atau mungkin kalian yang punya Google Pixel 2 bisa share pengalamannya apakah baterainya memang seboros ini. Kekurangan lain kalian juga harus perhatikan temperaturnya, karena Snapdragon 835 di Google Pixel 2 ini menurut saya cukup
cukup panas ya, sekitar 47 derajat Celcius untuk suhu temperatur surface-nya. Tapi yang paling saya suka dari Google Pixel 2 ini adalah ketika dia dipegang dengan satu tangan seperti ini. Karena finishingnya ini enak banget beneran. Kalau kalian nyobain Google Pixel 2 ini digenggam dengan satu tangan, apalagi Taptic Engine-nya ini juga enak banget. Menurut saya itu sih selling point-nya dari Google Pixel 2 ini. Jadi dia enak banget digenggam satu tangan, kameranya dan juga fitur remas, jadi sama kayak HTC U11 dia bisa diremas seperti ini. Kemudian kita bisa untuk shortcut ataupun masuk ke voice assistant, dan dia juga memiliki fitur yang seperti Shazam tadi. Jadi dia bisa mendeteksi suara atau lagu apa yang sedang dimainkan. Tapi tadi saya coba pakai lagu TikTok, dia nggak bisa mendeteksi. Sepertinya lagu TikTok nggak keregister ya di aplikasinya Google Pixel 2 ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Next saya akan bahas Samsung M31, kemudian lanjut ke requestan kalian, yaitu wallpaper viral. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.